Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 6. Halaman sekolah sangat rindang. Banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Bacalah percakapan berikut dengan nada dan intonasi yang tepat. Udin berkata, "Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk." Benny menjawab, "Aku setuju denganmu, Udin. Karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik." "Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina?" "Aku belum melihat mereka dari tadi," tanya Niko. "Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi," jawab Benny. Niko bertanya, "Pohon apa yang mereka tanam?" "Pohon cemara." "Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko?" tanya Benny. "Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak," jawab Niko. "Di manakah mereka menanam pohon cemara?" tanya Udin. "Di dekat ruang guru," jawab Benny. Nah, setelah membaca percakapan di atas, buatlah percakapanmu sendiri. Diskusikan bersama dengan teman kelompokmu. Satu kelompok dapat terdiri atas 3 sampai 4 orang. Berikut adalah situasi percakapan yang dapat digunakan. 1. Kalian ingin menambahkan tanaman dalam pot untuk sekolah. 2. Kalian berdiskusi cara merawat tanaman. 3. Kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah. Nah, pilihlah satu situasi yang kalian inginkan dan buatlah dalam bentuk percakapan. Tuliskan percakapan kalian pada buku tulis masing-masing. Dalam percakapan tersebut harus terdapat beberapa kalimat tanya. Gunakan huruf besar pada awal kalimat. Gunakan kata tanya dan tanda tanya pada kalimat tanya. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Tampilkan di depan kelas percakapan yang kalian buat. Setiap anak harus mendapat giliran untuk berbicara. Nah, berikut adalah contoh percakapan dengan situasi ingin menambahkan tanaman dalam pot untuk sekolah. Benny bertanya, "Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar bahwa sekolah kita akan mengikuti lomba keindahan taman?" Dayu menjawab, "Belum, Benny. Kapan lomba tersebut akan dilaksanakan?" "Bulan depan, Dayu," jawab Benny. "Apa yang harus kita lakukan untuk memperindah taman?" tanya Siti. "Bagaimana jika kita tambahkan tanaman dalam pot?" tanya Edo. "Ide bagus, Edo," jawab Siti. Dayu bertanya, "Berapa jumlah tanaman yang harus kita bawa?" Benny menjawab, "Kita buat kelompok saja, Dayu. Satu kelompok cukup membawa 1 tanaman dalam pot." Dayu menjawab, "Setuju." "Bagaimana dengan perawatannya?" tanya Edo. "Setiap kelompok bertanggung jawab menyiram tanamannya masing-masing," jawab Benny. "Baiklah, Benny," kata Edo. Nah, sekarang coba amatilah gambar tanaman tomat berikut. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Nah, ada yang 500 gram, 1 kilogram, 2 ons, dan 5 ons. Buatlah kelompok bersama temanmu terdiri atas 3 sampai 4 siswa. Amatilah kembali gambar kemasan tomat di atas. Buatlah berbagai perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan ukuran berat. Jangan lupa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Contoh, berat tomat 500 gram sama dengan 5 ons.
Coba kita lihat ya. Contoh perbandingan yang berikutnya adalah berat tomat 500 gram kurang dari 1 kilogram. Berat tomat 1 kilogram lebih dari 2 ons. Kemudian berat tomat 2 ons kurang dari 5 ons. Contoh perbandingan yang berikutnya, berat tomat 1 kilogram lebih dari 5 ons. Kemudian berat tomat 500 gram lebih dari 2 ons. Nah, itu tadi hanya contoh ya. Saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Diskusikan pertanyaan di atas dengan teman di sebelahmu. Kemudian kerjakan soal-soal berikut. Berikan tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib, dan berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, pernyataan yang pertama, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Ini tidak sesuai ya, jadi kita silang. Kemudian pernyataan yang kedua, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Tentu saja ini sesuai dengan tata tertib, jadi kita centang. Pernyataan yang ketiga, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Ini juga sesuai ya, jadi kita centang. Pernyataan yang keempat, siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Ini juga sesuai. Kita centang juga ya. Kemudian pernyataan yang kelima, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Nah, ini tidak sesuai ya, jadi kita silang. Tuliskan kembali pernyataan yang mendapat tanda silang. Contoh, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya, siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan, sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. Nah, pernyataan yang mendapat tanda silang adalah hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Akibatnya akan terjadi perpecahan dan perselisihan antar anggota yang satu dengan yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.